Saya sudah dilirik-lirik oleh Pak Hidayat Nur Wahid. Daripada saya dicatat yang negatif, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua MPR RI beserta semua Wakil Ketua MPR RI, Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani yang saya hormati, para menteri putih yang hadir, kader-kader Partai Gerindra dari setiap tingkat yang saya hormati dan saya banggakan, tidak akan saya sebut satu-satu, nanti habis waktu. Tadi sudah disebut oleh Ketua Umum, tidak jadi. Yang penting saya hormati dan saya banggakan. Tentunya kita selalu bersyukur kita masih diberi karunia dan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa sehingga kita hari ini bisa berkumpul di tempat yang baik ini dalam rangka penutupan Kongres keempat Tunas Indonesia Raya. Saya pertama ucapkan selamat atas terlaksananya Kongres dengan baik, dengan lancar, dengan dipilihnya pengurus baru. Ini sangat penting kita catat karena kayaknya ada kebiasaan banyak di organisasi-organisasi kita kalau kongres-kongres itu sering terjadi ketegangan, ricuh karena ingin jadi pengurus. Terima kasih bahwa di kalangan Gerindra selama sekian belas tahun kita berdiri, semuanya tenang, lancar, memilih pemimpin ya biasa saja, dan justru pemimpin itu adalah pengabdian dan pengorbanan. Saya ingin menyampaikan penghargaan saya atas perjuangan Gerindra, kader-kader Gerindra di mana-mana. Selalu generasi muda adalah generasi yang memiliki masa depan. Jadi kalau kader-kader masa depan Gerindra memiliki semangat sebagaimana tadi dicerminkan oleh pidato Ketua Umum yang berbentuk khas, berbentuk puisi. Ini aneh juga, ini belum pernah. Saya jarang lihat ada organisasi yang bikin pidato dalam bentuk puisi. Jadi standarnya sangat tinggi. Untuk ketua umumnya akan datang dari. Untung standar itu tidak ada untuk ketua umum Partai Gerindra. Kalau pantun oke lah. Ya. Kalau pantun itu oke. Saudara-saudara sekalian, saya mantan tentara, saya mantan prajurit. Di tentara ada suatu pelajaran, satu motto atau satu adagium bahwa pertempuran, perang itu dimenangkan oleh yang muda.
Dan kalau kita lihat pendiri-pendiri bangsa kita, pejuang-pejuang bangsa, rata-rata mereka memimpin sangat muda. Proklamator kita, pendiri bangsa, di usia 20 tahun, 20-an tahun, 30 tahun sudah masuk keluar penjara. Bung Hatta demikian, Panglima Besar TNI waktu dia mimpin seluruh tentara sebagai Panglima Besar usianya 29 tahun. Ignatius Slamet Riyadi memimpin perjuangan di Solo Raya sebagai Komandan Brigade umurnya 23 tahun. Pak Harto sebagai Komandan Werkreise 3 umur 25 tahun. Dan seterusnya dan seterusnya. Artinya bahwa seringkali anak-anak muda oleh takdir dipaksa untuk lebih cepat dewasa. Karena tanggung jawab yang dipikul di pundaknya. Saya percaya bahwa Tidar telah membuktikan hal ini dengan sekian banyak kadernya yang sudah muncul di mana-mana. Saya hanya ingin ingatkan terus agar budaya Gerindra diteruskan. Kita menamakan diri kita dari awal, kita tidak mau jadi sekedar politisi. Kita adalah pejuang politik. Bahwa kita harus ingat bahwa arti politik yang sesungguhnya dan sebenarnya adalah keinginan untuk memperbaiki masyarakat dan rakyat. Itu arti politik. Kehendak, keinginan memperbaiki. Tidak mungkin kita perbaiki kalau kita tidak berani terjun ke kancah politik. Siapapun yang ingin perbaiki bangsa siap terjun ke kancah politik, karena disitulah bisa mendapat wewenang, mendapat otoritas, mendapat kekuasaan yang sah. Bahwa kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang diberikan oleh rakyat dengan ikhlas. Kita waspada bahwa cita-cita pendiri bangsa kita, cita-cita republik yang ingin hidup di alam demokrasi yang sebenarnya, kita harus waspada bahwa demokrasi itu pun bisa dibajak, bisa dibeli, bisa dirusak. Kita sebagai bangsa harus ingat selalu, tidak harus selalu ingat sejarah kita, bukan sejarah dengan keindahan saja. Sejarah kita penuh pengorbanan nenek moyang kita. Ratusan tahun kita diganggu. Bergantian negara-negara asing datang ke kita. Portugis, sebelumnya bahkan Mongol, Spanyol, Prancis, Inggris, Belanda, Jepang, sebut saja. Ya. Bukan kita yang ke sana. Mereka ke sini. Kenapa? Mereka dengar ada suatu gugusan pulau yang ternyata begitu kaya. Dari sejak dahulu mereka sudah tahu ini kaya. Ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Dan sampai sekarang mereka terus mengganggu kita. Kita adalah bangsa yang sebetulnya jiwa kita, hakikat kita, DNA kita ini bangsa yang ramah. Kita suka dengan tamu. Benar tidak? Kita kedatangan tamu suka.
ya kan? Nggak diundang nongol kita suka, ya kan? Kita lagi makan, tamu datang nggak diundang, ayo ikut makan, bener nggak? Semua suku saya alami. Saya pernah besar di Barat. Kalau di Barat kamu datang nggak diundang, ya sudah kau duduk aja di situ. Saya makan di sini. Budaya lain-lain. Kita ramah, tapi keramahan kita sering disalahgunakan oleh bangsa-bangsa lain. Kebaikan bangsa Indonesia sering dianggap kelemahan. Saudara-saudara, saya tidak mau mengajak kita curiga atau benci sama bangsa asing, tidak mungkin. Kita harus belajar, tapi kita harus sadar bahwa Indonesia yang demikian besar, demikian kaya, sejarah kita selalu diadu domba, dipecah belah, suku sama suku, agama sama agama. Kadang-kadang agama yang satu pun dipecah belah, iya kan? Islam saya lebih baik dari Islam kamu. Saya lebih Islam daripada kamu. Dan yang lain-lain. Saya tidak akan panjang lebar, saudara sudah bosan dengar pidato saya, ya kan? Bukan soal kopi, ini sudah mau maghrib. Ya. Untung sudah dekat maghrib, jadi saya nggak usah bayar. Tapi karena diperintah oleh rakyat, saya minum kopi. Luar biasa kopi ini. Terima kasih. Tapi tetap saya tidak bisa panjang-panjang. Saudara-saudara, terima kasih atas dukungan saudara-saudara sekalian. Ya. Kita telah berhasil mendapat mandat, tapi saya ingatkan, ya, bahwa kekuasaan itu adalah amanah. Kita harus konsekuen, kita harus sesuai dalam pelajaran Jawa itu, ya. Sabdo Palitoratu. Sabdo Palitoratu. Ucapan seorang pemimpin adalah undang-undang. Ucapan janji seorang pemimpin adalah undang-undang. Kita dipilih, kita harus sesuai dengan perjuangan kita, sesuai dengan janji kita. Saudara-saudara, kita bertekad untuk pertama menjaga kekayaan bangsa Indonesia. Semua kekayaan bangsa Indonesia harus kita jaga dan kita kelola. Dan kita harus setia dan berpegang teguh kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita harus pegang teguh. Kita tidak boleh pilih-pilih. Ayat ini mau kita patuhi, ayat ini pura-pura kita tidak mau baca. Saya percaya dan saya yakin Undang-Undang Dasar 1945 cukup kuat untuk kita menjaga kekayaan bangsa kita. Saudara-saudara sekalian, perjuangan kita, pemerintah yang bersih, kita akan menghadapi tantangan yang berat karena kekuatan-kekuatan besar yang suka Indonesia terus dikuasai oleh jaringan-jaringan yang takut terhadap kekuatan Indonesia, takut Indonesia bisa berdiri di atas kaki kita sendiri.
dari sejak proklamator kita Bung Karno sampai sekarang, mereka tidak ingin Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Mereka selalu ingin mencuri dan merampok kekayaan bangsa kita dan segala dalih dan segala teknik. Mereka ingin rusak sendi-sendi kehidupan kita. Mereka mau menyogok hakim-hakim kita, membeli pejabat-pejabat kita di semua eselon, di semua institusi. Tunas Indonesia Raya harus jadi kader-kader yang berani tumbuh dengan kebersihan. Saudara-saudara, jangan menyerah. Jangan menyerah kepada mereka yang ingin pemimpin-pemimpin Indonesia lemah. Yang saya tegaskan bahwa saya disumpah di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat, disaksikan oleh rakyat Indonesia melalui televisi. Saya disumpah untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan semua undang-undang yang berlaku, dan saya akan laksanakan. Siapa yang melanggar hukum, siapa yang mau mempertahankan praktek-praktek yang mengakibatkan kerugian kekayaan negara harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Untuk kesekian kali lagi saya tegaskan, ini sumpah saya, ini tekad saya, dan saya percaya dan saya sudah buktikan dalam 6 bulan pemerintahan yang saya pimpin, kita sudah selamatkan ratusan triliun uang rakyat. Kita sudah selamatkan. Hampir tiap hari kita membongkar kasus-kasus korupsi dan tidak akan berhenti. Tidak, kita akan berhenti. Dan saya tahu ada penegak hukum yang diancam. Saya tahu, saya dapat laporan. Ada yang rumahnya didatangi, ada yang mobilnya diikuti, ada yang rumahnya difoto. Kita paham itu. Tapi saya hanya ingin sampaikan, kita tidak gentar. Saya tidak gentar. Usia saya 73 tahun. Saya hanya ingin meninggalkan nama baik. Saya akan melaksanakan tugas saya. Saya akan tegakkan keadilan. Saya akan melawan segala bentuk korupsi di Republik ini tanpa pandang bulu. Dengan waktu yang singkat kita buktikan kita sudah ke arah swasembada pangan di luar dugaan kita. Produksi beras dan jagung kita tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Cadangan beras yang ada di gudang-gudang pemerintah Republik Indonesia hari ini tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Peningkatan di daerah-daerah produksi rata-rata 10%, di Sumatera Selatan sampai 25% peningkatan produksi beras. Rawa kita robah menjadi sawah-sawah. Tanah-tanah tandus kita akan buat tanah-tanah yang subur. Saudara-saudara sekalian, masa depan kita cerah. Walaupun ada yang ingin mencitrakan seolah-olah
masa depan kita tidak baik. Kita hadapi banyak tantangan, kita hadapi banyak kesulitan, tetapi kekuatan kita besar asal kita bertekad memiliki pemerintah yang bersih, yang bebas dari korupsi. Kita akan kuat. Saudara-saudara sekalian, kita sudah canangkan, kita akan menurunkan kemiskinan, kita akan mengurangi kemiskinan, dan kita akan menghilangkan kelaparan dari Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, tadi terima kasih ada yang sebut Prabowo 2 periode. Saya kira saya mau koreksi. Kader-kader muda, saya mau koreksi saudara-saudara. Please, tolong jangan sebut seperti itu. Kita belum 1 tahun menjalankan amanah. Ya. Niat itu silakan disimpan dalam hati. Tapi saya sudah katakan, nanti yang menentukan apakah Prabowo 2 periode atau tidak, selain yang Maha Kuasa, Prabowo sendiri. Kalau saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya akan menilai. Kalau seandainya saya menilai diri saya tidak berhasil, saya mohon dengan sangat, jangan saudara harapkan saya mau maju lagi. Sebagai seorang pejuang, kita hanya ingin berbuat yang terbaik untuk bangsa dan negara. Saudara-saudara, saya sudah dilirik-lirik oleh Pak Hidayat Nur Wahid. Daripada saya dicatat yang negatif, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.